Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Ratu Rasa dan partner saya Ratu Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengujian hipotesis komparatif, yaitu komparatif dua sampel berkorelasi. Baik, pengertian uji hipotesis komparatif. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikansi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Bila HO dalam pengujian diterima, berarti nilai perbandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel-sampel diambil dengan taraf kesalahan tertentu. Selanjutnya, terdapat dua model komparasi, yaitu komparasi antara dua sampel dan komparasi antara lebih dari dua sampel atau disebut K-sampel. Di sini kita akan membahas mengenai komparasi antara dua sampel. Selanjutnya, setiap model komparasi sampel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampel yang berkolerasi dan sampel yang tidak berkolerasi disebut dengan sampel independen. Jadi kita akan membahas sampel yang berkorelasi. Sampel yang berkolerasi biasanya terdapat dalam desain penelitian eksperimen. Sebagai contoh, dalam pembuatan perbandingan kemampuan kerja pegawai sebelum dilatih dengan yang sudah dilatih, membandingkan nilai preset, pretest dan dengan yang sudah dilatih, membandingkan nilai pretest dan post-test, dan membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pegawai yang diberi latihan dan yang tidak. Komparatif dua sampel. Pengujian hipotesis komparatif dua sampel untuk sampel berkolerasi dengan menggunakan statistik parametris dan statistik non-parametris. Untuk statistik parametris itu kita menggunakan uji t-test. Statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio adalah menggunakan t-test. Uji t-test digunakan apabila variasi populasinya tidak diketahui. Jika populasi berdistribusi normal dan homogen, maka t-test yang digunakan adalah ini bisa menggunakan rumus ini, dan nanti akan saya terangkan bagaimana penggunaan perhitungan di SPSS. Ini contohnya nanti akan kita hitung dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya, statistik dan parametris. Tadi statistik parametris, kedua statistik dan parametris. Teknik statistik yang akan dikemukakan adalah MC-Nemer test. Menguji hipotesis komparatif data normal dan side test untuk data non-ordinal. Pertama, MC-Nemer test. Teknik yang digunakan MC-Nemer test untuk komparatif data nominal atau discrete. MC-Nemer test berbentuk before after, sebelum dan sudah perlakuan dalam bentuk segi 4 A, B, C, D. A, B, C, D. Jadi contoh yang ada di sini. Tanda X dan tanda plus dan minus dipakai untuk menandai jawaban yang berbeda. Seorang dicatat dalam sel A jika berubah dari positif ke negatif, dan dicatat di sel B jika berubah dari negatif ke positif. A plus B jumlah total perubahan. Ini contohnya nanti akan dihitung.
dalam SPSS. Untuk pengujian hipotesis yang diajukan adalah yang berikut. Jadi yang diajukan HO tidak terdapat perubahan atau perbedaan penjualan sebelum dan sesudah sponsor, dan HA terdapat perubahan penjualan sebelum dan sesudah tidak sponsor. Jawabannya bila C kuadrat itu lebih kecil sama dengan C kuadrat tabel, maka diterima atau kita lihat itu di SPSS. Side test digunakan untuk uji komparatif. Ini yang kedua dari non-parametris. Side test digunakan untuk uji komparatif dari dua kondisi yang berbeda untuk dua sampel yang berpasangan bila data berskala ordinal. Jika ini dinamakan uji t-test, dinamakan uji T, uji tanda atau side test. Jika ini dinamakan uji tanda atau side test karena tanda yang dianalisis dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda, yaitu tanda positif dan negatif. Jadi dalam hal ini tidak menanyakan berapa pengaruhnya secara kuantitatif, tetapi hanya pernyataan mempunyai pengaruh positif atau negatif untuk sampel kecil yang jumlahnya 30. Kemudian dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebaran binomial dengan P sama dengan Q sama dengan 0,5. Dengan untuk sampel yang besar, lebih besar dari 30, dapat dilakukan pengujian C kuadrat yang rumusnya ini bisa dilihat di mana N1 sama dengan banyak data positif, N2 banyak data negatif. Ini soalnya bisa kita kerjakan lagi dengan SPSS. Untuk data sebelum bekerja kita copy ya gini, lalu kita paste ke samping. Kita kasih warna kuning untuk membedakan, lalu copy yang sudah bekerja kita taruh yang ke bawah, lalu untuk yang sebelum kerja kita kasih nomor 1, tarik ke bawah dan copy. Yang sesudah bekerja kita kasih nomor 2. Setelah itu kita copy, pindah di aplikasi SPSS untuk kita analisis. Nah, kita paste ke SPSS, lalu kita ubah, kasih nama, pretest, posttest. Nah, untuk value kita ganti satu sebelum dan nomor 2 sesudah. Kita ubah ke center semua. Oke. Lalu kita klik analyze, compare mean, independent sample type. Setelah itu pindah pretest dan posttest, lalu klik OK. Akan muncul hasilnya seperti ini. Kita bisa menentukan berapa nilainya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.